Pria ini namanya Edison, cowok Gemini yang lahir dari Ngawi. Ia adalah seorang peselancar dengan cita-cita menjadi ilmuwan yang mampu menciptakan benda-benda unik, ajaib, dan out of the box. Meskipun kreatif, tapi ide-ide Edison ini seringkali ditolak oleh perusahaan-perusahaan besar karena terlalu absurd. Gak hanya itu, sifatnya yang ceroboh membuat Edison selalu mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Karena Edison dan kedua temannya hanya bekerja sebagai peselancar di pantai dan penghasilannya juga gak cukup untuk bayar uang sewa mereka, sehingga Edison pun terpaksa harus mencari pekerjaan tambahan secepatnya. Bahkan mereka sampai rela menjadi pelatih undur-undur agar bisa maju. Besok harinya Edison mulai bekerja ke sana kemari, namun selalu aja dia berhasil dipecat. What do you think you're doing? Hi, Daddy. You're fired! Di perjalanan pulang setelah selesai mencari pekerjaan, Edison gak sengaja bertemu dengan kakek yang bernama Arman. Melihat mobil Arman yang mogok di pinggir jalan karena mesinnya diganti mesin jahit, Edison pun langsung membantu memperbaiki mobilnya. Sementara itu, Arman bersantai di mobil Edison. Selesai memperbaiki mobil Arman, tiba-tiba aja Arman ngajakin Edison untuk berselancar bersama. Ya, walaupun hanya 1 hari, mereka terlihat sudah sangat dekat seperti asam dan garam, Upin Ipin dan juga Ya. Beberapa hari kemudian, tukang pos datang ke kosan Edison. Dia memberikan surat kabar untuknya. Di saat Edison membacanya, dia terkejut. Karena ternyata Arman meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Edison langsung pergi ke pemakamannya. Sesampainya di pemakaman, Edison langsung masuk ke dalam gereja. Karena sifat Edison yang teledor itu, ia nggak sengaja menyenggol sebuah vas bunga hingga menimbulkan kekacauan di dalam gereja. Dan gara-gara kekacauan itu, mereka terpaksa pindah tempat. Kemudian orang kepercayaan Arman memutarkan video pembagian warisan yang dibuat Arman sebelum meninggal dunia. Di dalam video tersebut, Arman membagikan rumahnya pada kedua pembantunya, yaitu Hilda dan juga Henry. Bagai mendapatkan dunia runtuh, Edison dikejutkan dengan pemberian Arman kepadanya. Arman mewariskan perusahaan miliknya pada Edison. Awalnya Edison ingin menolaknya, tapi saat mendengar harga sahamnya sampai 23 miliar dolar, Edison langsung kegirangan. Akhirnya Edison pun pergi ke ruangan rapat untuk bertemu dengan pegawainya. Namun begitu sampai di sana, para karyawannya mengira kalau Edison adalah seorang office boy yang baru. Coffee black, 2 sugars. Give me a nice one. Little fruit plate. Yep, ice mocha. Kemudian Edison pun memperkenalkan diri. Disitulah para karyawan terkejut. Kemudian mereka minta maaf kepada Edison karena udah salah sangka mengira ia adalah seorang gembel dan cuma seorang office boy. Setelah itu Edison pun berkeliling pabrik sendirian. Saat memeriksa produksi sticky note dan lem Aibon, gak sengaja ia malah bermain dengan lem Aibon tersebut dan kembali membuat masalah. Alasan Natalie datang menemui Edison untuk memberikan hasil analisa penjualan yang akan dibahas dalam rapat besok. Tetapi Edison gak menanggapinya dengan serius, dia malah bercanda. Sehingga hal itu membuat Natalie kesal dan meninggalkan ruangan Edison. Besok harinya di kantor, Edison mengumpulkan semua karyawannya di parkiran. Sesampainya di sana, mereka terlihat sangat marah dan protes pada Edison. Di tengah kepusingannya itu, Edison pun memutuskan kalau ia akan mengajak para karyawan untuk healing ke pantai di setiap hari Rabu. Tawaran itu pun membuat mereka bersemangat dan setuju untuk pergi. Siangnya, Edison dan para karyawannya pergi ke pantai dan mengadakan pesta besar-besaran. Semua karyawan terlihat menikmati kegiatan tersebut, kecuali Bradford yang terlihat kesal banget dengan semua kerendeman ini.
Keesokan harinya, berkat ide Edison kemarin, dia mendapatkan pujian dari semua karyawannya, termasuk Natalie yang akhirnya merasa lega karena Edison memberikan solusi yang brilian di tengah-tengah demo kemarin. Malamnya, tiba-tiba Bradford menyelinap masuk ke ruangan Edison dan berniat mencari rahasia kesuksesan Edison. Sampai akhirnya ia menemukan buku diarinya Edison yang mirip dengan buku sihir Estes Mobile Legends yang berisikan ide-ide yang dia miliki. Beberapa hari kemudian, Edison mempresentasikan ide yang berhasil dia buat bersama Larry. Ia akan meluncurkan sebuah produk yang sangat unik, yaitu kotak bekal yang memiliki TV di dalamnya. Awalnya para karyawan ragu, namun Edison meyakinkan mereka dan akhirnya mereka pun setuju untuk memproduksinya. Hari itu juga Edison memulai produksinya dan menjualkannya di toko-toko. Gak disangka produk itu laku banget. Dan hal itu membuat Edison semakin meroket dan menyaingi kekayaan Raffi Ahmad. Hari berikutnya Edison mempresentasikan produk barunya lagi. Kali ini ia membuat sebuah kemeja yang dapat mendeteksi kebohongan. Tanpa ragu, para karyawan yang udah mempercaya Edison sepenuhnya langsung menyetujui idenya itu. Go ahead, gang. Ask Larry a few questions. No. Some emotional ones during the holidays. Terkait Edison, acara TV tersebut membawa seorang narasumber yang bilang kalau selama ini kotak bekal TV yang selalu ia konsumsi ternyata berbahaya. Di saat lampu dimatikan, tubuhnya berubah menjadi mengerikan. Gara-gara tayangan TV tersebut membuat Edison gak dipercayai oleh masyarakat lagi. Dan saat itu juga penjualan produknya menurun drastis hingga 0 penjualan. Bradford yang melihat itu langsung mengambil tindakan dengan memecat Edison, lalu menggantikan posisi Edison sebagai bos baru. Kini setelah Edison dipecat, ia nggak mempunyai apa-apa lagi. Bahkan nyawa yang dia punya sekarang hanya titipan Tuhan. Asik. Dan akhirnya ia kembali pulang ke kos bebasnya. Tapi saat sampai di sana ia kaget melihat kosannya kosong dan terdapat plang dijual. Pagi hari karena kejadian semalam, Edison yang kini nggak memiliki tempat tinggal terpaksa tidur di pasir bekas kotoran kucing dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Gak lama dari itu, Zack dan juga Ty mendekatinya lalu memarahi Edison. Edison merasa bersalah karena lupa membayar uang sewa, lalu minta maaf pada kedua sahabatnya itu. Kemudian Edison pun curhat kalau dia baru aja dipecat, dan saking kecewanya dia sampai membuang buku-buku idenya. Setelah itu, Zack dan Ty merasa kasihan pada Edison, yang dimana udah jadi fakir miskin tapi nggak dapat bansos yang dikorupsi. Mereka pun mengajak Edison ke gudang untuk memberikan makanan, dan sesampainya di gudang tiba-tiba aja Edison menyadari sesuatu hal setelah melihat Formula's gone. I saw your diary. Old gunk. They're great. I've got it. I got it. Sementara itu, Edison yang baru saja sampai di kantor langsung bergegas menuju ruangan rapat. Sesampainya di sana, Edison langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata selama ini Bradford memiliki rencana jahat untuk menggeser posisi Edison karena ia merasa iri dengan apa yang dimiliki Edison. Gak hanya Bradford, ternyata dari awal Cossack juga merupakan dalang dari semua rencana ini. Ternyata Cossack adalah saingan dari perusahaan milik Arman yang sengaja mengajak Bradford untuk bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Semua tuduhan semakin menjadi kuat karena adanya kemeja pendeteksi kebohongan yang gak sengaja dipakai oleh Bradford. Karena itu Bradford pun akhirnya dipecat. Merasa malu dengan semua ini, Bradford memutuskan untuk melarikan diri. Saat Bradford berencana kabur dengan mobilnya, tiba-tiba aja
Di sisi lain, para karyawan menyuruh Edison untuk kembali menjadi bos mereka. Tapi ia menolak karena Gemini nggak cocok jadi bos. Edison pun memutuskan untuk menunjuk Natalie sebagai penggantinya. Dan kini Edison kembali menjadi dirinya yang dulu, menikmati hari-harinya sebagai peselancar. Dan gak hanya itu, sifat teledornya pun tetap melekat dan jadi bagian yang gak bisa terpisahkan dari dirinya. Oh, you all right, buddy? How many fingers I got up? You half-wits. Ugh, look at you. No! No!